Assalamualaikum, ketemu lagi di Gumifab dalam cerita Haji Reguler 2026. Kali ini kita mau membahas kemana aja sih Siti Nur di Madinah. Ikutin terus vlog dari kami, semoga bermanfaat ya. Pagi-pagi kami sudah diinstruksikan untuk berkumpul di depan hotel karena pagi ini kita akan melaksanakan city tour di beberapa tempat di kota Madinah. Salah satunya tempat yang akan kita kunjungi yang menjadi favorit jamaah yaitu kita akan ke kebun kurma. Madinah memang dikenal sebagai kota yang diberkahi dengan hamparan kebun kurma. Bahkan kebun kurma itu sudah menjadi bagian dari sejarah dan kehidupan masyarakat sejak zaman Rasulullah. Dan sebagainya. Nah, di kebun kurma nanti, Bapak Ibu, itu kita halal makan satu. Jadi ntar kalau tukangnya bilang satu halal, satu. Nah itu kata Mutawif ya. Jadi kalau kalian mau coba saat itu masih halal, tapi kalau beli banyak ya harus bayar ya. Nah ini kita sudah tiba, langsung diarahkan ke toko kurma. Di sana ada berbagai macam jenis kurma, mulai dari kurma ajwa, sukari, hingga anbara. Masing-masing itu punya rasa, tekstur, dan keistimewanya masing-masing. Gak cuma kurma yang ditawarkan, di sini juga ditawarkan buah tin yang sudah dibuat manisan. Kemudian ada coklat, ada snack, ada juga parfum. Mungkin kalau yang mau belanja oleh-oleh, all in one ini bisa dapat di toko ini semua ya. Jadi bisa dapat makanan, dapat parfum, dapat juga ada boneka, ada baju di luar sana. Kalau yang beli oleh-oleh bisa beli sini juga ya. Biasanya di pintu luar sana itu ada yang jual bakso, terkenal banget tuh di kebun kurma dengan harga 25 real. Cuma tadi aku keluar itu nggak ada. Nah ini aku tawarin nih halal satu gitu. Jadi aku coba aja kurma ajwa di sini. Rasanya memang seenak itu sih kurma ajwanya. Jadi dalamnya itu lumer lembut gitu, masya Allah ya. Makanya ini jadi kurmanya favorit Nabi. Nah ini aku nggak langsung beli sekarang karena aku masih lama banget pulang ke Indonesianya. Sisi sebelah sana, aku lihat menarik banyak orang yang ramai di sana. Ternyata itu adalah kurma rutop, kurma muda yang disajikan dijual dalam keadaan frozen. Itu enak banget, dimakannya itu krenyes, tapi ini nggak bisa buat oleh-oleh ya, karena waktu udah busuk. Jadi kita nikmati aja buat makan selama di Madinah. Dan ini ramai banget loh dan enak banget. City Tour selanjutnya kami akan mengunjungi Masjid Kuba, yaitu masjid pertama yang dibangun oleh Nabi Muhammad saat hijrah dari Mekah ke Madinah. Masjid ini merupakan tempat yang istimewa. Ada keutamaan yang membuat banyak jemaah ingin berkunjung ke sini. Rasulullah pernah bersabda bahwa siapa yang bersujud dari rumahnya, kemudian datang ke Masjid Kuba dan melaksanakan sholat 2 rakaat, maka pahalanya seperti 1 kali umroh. Masya Allah. Menurut saya, berkunjung ke Masjid Kuba ini bukan sekedar city tour, tapi tempat yang mengingatkan kita tentang perjuangan, pengorbanan, dan awal mula terbentuknya masyarakat Islam di Madinah. Dadah Ibu. Nah, ini ada bagikan disediakan untuk para lansia atau orang tua untuk berjalan dari masjid ke parkiran bus karena cukup jauh juga ya jalan dari masjid ke parkiran busnya. Oleh karena itu dari Masjid Kuba itu disediakan bagikan seperti itu. Sedangkan kita menikmati saja ya jalan kaki dari Masjid Kuba menuju ke parkiran bus. Di hari esoknya kita lanjutkan lagi berjalan city tour. Kali ini kita mau mengunjungi ke percetakan Al-Quran. Tujuannya ngapain sih dipindah-pindah? Tujuannya adalah untuk memisahkan mana yang senantiasa beriman kepada perintah Allah dan Rasulnya, mana yang Salah satu hal yang aku rindukan saat city tour adalah mendengarkan cerita dari Mutawif. Karena saat Mutawif bercerita, itu sekaligus kita melihat lokasi sejarahnya langsung yang pada saat Rasulullah gitu. Jadi tahu sejarahnya dan juga tahu tempatnya. Nah ini kita berkunjung hanya lewat saja ke Jabal Uhud, menceritakan mengenai perang Uhud saat itu, dan ini ceritakan ada Jabal Rumat, yaitu sebuah bukit di mana Rasulullah menempatkan 50 pemanahnya untuk membidik musuh dari kejauhan. Dan di sanalah dimakamkan para sahabat yang gugur dalam perang Uhud. Destinasi selanjutnya kita akan mengunjungi percetakan Al-Quran. Dan di sini kita sudah tiba di percetakan Al-Quran. Karena banyak yang city tour ke percetakan Al-Quran, sehingga kita harus antri dulu masuknya. Di sebelah kanan itu yang sudah mengantri lebih dahulu, baru sebelah kiri. Begitu masuk itu kita disajikan dengan suasana yang khas banget dengan suasana Arab ya. Jadi tenda-tendanya itu seperti ini. Dan ini masih jauh antriannya, di sebelah sanalah percetakan Al-Qurannya. Kita masih antri berjalan pelan. Alhamdulillahnya cuacanya mendukung, adem, sejuk, dan tetap berangin. Tiba juga saat untuk memasuki gedung percetakan Al-Quran.
Kami akan berkeliling mulai dari melihat berbagai macam Al-Quran di seluruh dunia. Jadi, Al-Quran itu dicetak dalam berbagai ragam bahasa, termasuk Indonesia, Inggris, Jepang, Korea, Rusia, Mandarin, dan lain-lain. Cetak terjemahannya maksudnya ya. Bahkan tersedia juga mushaf braille, yaitu untuk penyandang tunanetra. Dari atas ini, kami dapat melihat proses pencetakan Al-Quran tanpa mengganggu proses produksi. Kami melihat bagaimana setiap lembar Al-Quran diproses dengan teliti, mulai dari pencetakan, pemeriksaan satu persatu, hingga penjelitan. Semuanya itu dilakukan dengan standar yang sangat tinggi agar tidak ada salah sedikit pun pada kalam Allah. Selesai melihat proses pencetakan Al-Quran, kami diberikan satu buah juz amma Al-Quran juz 30. Satu orang itu diberikan 2. Masya Allah, terima kasih, jazakumullah khairan. Yang bikin menyentuh hati itu ketika aku sadar bahwa bangunan ini adalah tempat untuk mencetak jutaan mushaf yang akan disebar ke seluruh dunia. Di sini juga kamu bisa membeli Al-Qurannya mulai kecil, sedang, sampai besar. Baik, destinasi selanjutnya kita akan mengunjungi ke Jabal Mahnet. Sepanjang menuju perjalanan ke Jabal Mahnet yang dimanjakan oleh hamparan pegunungan batu vulkanik yang indah. Pemandangan terlihat gesang tapi sangat indah karena memiliki pegunungan yang beda pada umumnya. Setibanya di sana banyak sekali penjual makanan di kanan kiri pintu masuknya. Di sini aku mau mencoba bakso. Bakso duduk di resto dengan pelataran pegunungan seperti ini yang jarang banget terjadi, itu masya Allah banget. Di sana juga banyak jamaah yang mencoba naik unta untuk berkeliling di sekitar pegunungan. Di sana juga banyak penjual yang menjual pakaian seperti gamis anak-anak, dewasa, kopiah, tasbih, dan juga lain-lain yang bisa digunakan sebagai oleh-oleh untuk keluarga di Indonesia. Snack seperti yang dijual kebun kurma pun ada di sini, bisa membuat kamu oleh-oleh ataupun cemilan kamu selama ibadah haji. Kalau aku lebih tertarik es krim buat di cuaca panas. Sekian cerita haji reguler 2026 mengenai City Tour di Kota Madinah. Semoga bermanfaat dan jangan lupa di subscribe ya, dan nantikan vlog kami selanjutnya mengenai City Tour Kota Madinah di Masjid Nabawi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.